Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Desiana SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pendabrania 1, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau berpendapat bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berarti bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat dengan semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Sungkulodo. Artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada muridnya. Yang kedua ialah Ing Madya Mangun Karso, yang artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada muridnya. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga hal tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara berikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif, inovatif, untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu juga selalu sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun ternyata masih banyak guru-guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak guru-guru yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik murid. Dengan metode ini, murid tidak dapat memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Implementasi di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, beberapa program sekolah kami lakukan antara lain melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan alam sekitar, teknologi sederhana dan media yang tepat untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kedua, pembiasaan literasi di pojok baca untuk meningkatkan minat baca murid. Sebagai pendidik, saya tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi luhur. Dalam hal ini, kami menerapkan pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid di daerah terpencil tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya tidak adanya listrik dan sinyal untuk mempermudah penyediaan media yang bervariatif. Kedua, masih rendahnya motivasi murid belajar mengikuti program sekolah. Ketiga, kemampuan guru yang masih belum mampu dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang keempat adalah masih rendahnya kepedulian orang tua
tua ataupun masyarakat terhadap pendidikan anak-anaknya di sekolah. Hal ini nampak ketika anak-anak ke sekolah terkadang tidak difasilitasi dengan perlengkapan belajar yang lengkap. Agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid, tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat. Beberapa solusi di antara lain, yang pertama, tetap memaksimalkan segala sumber daya yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kedua, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif agar murid nyaman saat belajar di kelas. Yang ketiga, guru harus mengikuti berbagai seminar pelatihan yang mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan. Dan yang keempat, sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh bosan menjadi teladan. Dan sebagai suatu lembaga, kita harus bisa menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat demi terciptanya hubungan yang harmonis antara lembaga sekolah dengan masyarakat. Di akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid-murid untuk mengembangkan potensi dirinya dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.